Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Idam di channel Idam Edu. Semoga anak-anak sekalian bisa selalu semangat dalam belajar, baik belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan reklame. Namun di masa pandemi seperti ini banyak masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi seperti ini. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur dan berdoa mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan normal kembali. Yuk kita simak video pembelajaran yang kali ini dengan semangat. Namun berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Berkaitan dengan reklame. Di era globalisasi saat ini, banyak orang memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Jika dahulu mungkin banyak masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian atau banyak yang bertani, sekarang banyak yang berdagang. Berdagang dalam artian berjualan ke luar negeri bahkan, karena memang faktor globalisasi. Didukung dengan canggihnya sarana komunikasi, informasi, dan transportasi. Penyebabnya sangat beragam. Nah, ya hal ini menyebabkan keberagaman ekonomi di Indonesia, mulai dari letak strategis wilayah, kemudian ada kondisi. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi negara kepulauan. Negara kepulauan Indonesia ini mendukung adanya perbedaan, mulai dari ada yang di daerah pantai, ada yang di pulau satu dengan pulau yang lain, tentunya menyebabkan kegiatan ekonominya berbeda. Kemudian yang dimaksud dengan situasi di sini berarti situasi untuk transportasi dan komunikasi, karena transportasi di suatu daerah dengan daerah lain tentunya sangat berbeda. Apalagi untuk sarana komunikasi, walaupun sekarang sudah ada teknologi untuk berkomunikasi. Kemudian ada penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat yang dimaksud adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masih ada beberapa masyarakat yang belum mau untuk menerima perubahan dengan adanya teknologi, masih mempertahankan asalnya budaya mereka masing-masing. Walaupun ini sebetulnya bagus. Artinya walaupun berbeda-beda, tetap kita harus bisa menjunjung semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beragam, kita bisa melihat kekayaan dari budaya. Walaupun untuk hal ekonomi kita menyebabkan keberagaman. Justru beragam bisa mempermudah dan saling melengkapi. Walaupun demikian, lanjut pada hal yang berkaitan dengan reklame. Keberagaman kegiatan ekonomi, terutama bidang komersil, sangat membutuhkan adanya reklame. Mari kita bahas satu demi satu berkaitan dengan reklame. Reklame merupakan kata-kata yang memiliki arti tersendiri, yang bermula dari re yang berarti berulang-ulang, kemudian ada klaim, atau kalau di kata yang ini adalah re dan klame, yang berarti berteriak. Secara kata ini berarti teriakan berulang atau ajakan berulang. Nah, kemudian secara harfiah nih katanya, secara umum reklame merupakan sarana yang memiliki tujuan untuk mengajak atau menjajakan produk sehingga laku di pasaran. Nah, era globalisasi saat ini membuat dunia seakan tanpa batas. Kalian semua dapat mengetahui berbagai informasi dengan cepat, misalnya pengesahan acara suatu gedung, kemudian ada di sini contohnya adalah ada poster tentang Sido Peduli Pendidikan untuk Generasi Bangsa. Sangat cepat informasi itu berkaitan dengan reklame yang dimasifkan untuk di masyarakat mengetahui. Nah, secara luas, reklame bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengajak seseorang atau kelompok orang mengikuti isi reklame tersebut. Nah, reklame juga diartikan suatu sarana yang memiliki tujuan yang istilahnya untuk menjajakan produk seperti pengertian secara umum kali ini. Yuk kita lanjutkan berkaitan dengan reklame, yaitu jenis-jenis reklame.
Reklame memiliki beberapa jenis. Yang kita kenal biasanya ada poster. Kemudian ada yang lain seperti halnya iklan. Iklan di sini seperti ada iklan baris di koran, kemudian juga ada iklan-iklan yang ditempel di sudut-sudut kota, pasar, ataupun yang lain. Kemudian juga ada brosur. Brosur di sini seperti halnya brosur di sini adalah brosur penerimaan peserta didik baru. Ada jenis yang lain, pamflet. Pamflet tentang kegiatan dialog nasional. Ada juga jenis yang lain seperti halnya spanduk. Kemudian ada plakat, selebaran, baliho, buklet, dan lain sebagainya. Secara jenisnya, reklame itu ada dua, yaitu reklame yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat ataupun istilahnya untuk melakukan suatu hal. Misalkan hidup bersih, hemat energi, kemudian ada himbauan atau bersifat edukasi. Nah, reklame yang baik harus dapat menarik perhatian kan? Karena reklame itu bersifat mengajak. Adanya persentase dalam pembuatan reklame tentunya akan menambah kualitas. Baik itu kurang, cukup, ataupun reklame itu sudah bagus. Nah, berikut ada beberapa cara membuat reklame yang baik, menarik, dan efektif berkaitan dengan desainnya. Desain yang harus digunakan adalah sederhana, tidak perlu ramai ataupun terlalu banyak hal yang menarik. Menarik memang penting, tetapi ketika ditambahkan beberapa hal justru akan menambah desain itu semakin tidak sederhana. Masyarakat akan menilai bahwa desain reklame itu harusnya simpel saja, sederhana. Yang penting kan pengajak. Kemudian berkaitan dengan kata yang ringkas dan padat. Manfaatkan kata-kata pendek, singkat, padat, jelas, dan bermakna. Jangan menggunakan kata yang terlalu panjang, karena dalam komunikasi reklame hanya perlu 3-7 detik dalam melihat saja sudah paham. Kemudian berkaitan dengan jenis huruf yang digunakan sesuai dan mudah terbaca. Jika menggunakan huruf seperti handwriting yang bagus, belum tentu terbaca, apalagi dilihat dari jarak yang cukup jauh. Kemudian gambar yang digunakan diharapkan mendukung, besar, dan dapat memikat. Gambar yang mendukung berarti misalkan kita mau menawarkan produk berupa barang elektronik, berarti gambarnya juga harus menampilkan tentang barang elektronik. Jika tidak sesuai maka tidak matching ataupun tidak sesuai dari penangkapan dari masyarakat. Kemudian ada juga tentang pemilihan warna. Warna yang kontras akan mempengaruhi tentang pembacaan masyarakat. Menggunakan warna dengan tingkat kontras yang tinggi adalah salah satu kunci tingkat keterbacaan yang baik. Jika warnanya backgroundnya menggunakan putih, harapannya bisa menggunakan warna merah, hitam, atau warna kontras yang lain. Jika contoh misal seperti ini, backgroundnya berwarna putih, tetapi ketika tulisannya ternyata abu-abu, justru tidak akan terbaca dengan jelas. Nah, demikian adalah tips ataupun cara sederhana untuk membuat reklame yang baik, menarik, dan efektif. Nah, silakan coba cari minimal 3 reklame di sekitarmu dan laporkan pada gurumu. Mudah-mudahan sanggup ya untuk bisa belajar mandiri. Nah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau ditanyakan kepada gurumu ataupun Pak Idam. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar berkaitan dengan reklame dan kegiatan ekonomi yang beragam. Ternyata reklame bisa mendukung untuk kegiatan ekonomi sebagai sarana promosi, yaitu reklame yang bersifat komersial. Ataupun kita bisa membuat reklame non-komersial untuk mengedukasi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.